Yang saya hormati Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala kebaikan yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Semua Bapak Ibu sekalian dapat meluangkan waktu telah walau hanya sebatas webinar. Terima kasih Bapak Ibu semua yang telah meluangkan waktu. Bapak Ibu, yang berada di provinsi Gorontalo atas kehadiran Bapak Ibu yang telah dalam provinsi Gorontalo. Tema kita adalah belajar asyik dan akan disampaikan oleh Ibu ya, sedikit saya uraikan ya. Adalah sekretaris di Badan Provinsi Gorontalo. Kerjanya di MA ya, Madrasah Muhammadiyah Kota Gorontalo. Alamat beliau Jalan nomor 54 Kota Gorontalo ya. Jadi pendidikan terakhir dari Bu Herlina adalah S2 ya, S2 pendidikan IPS ya, konsentrasi. Dan pernah mengikuti organisasi dari Aksi Provinsi ya Gorontalo ya, IG Provinsi, dari Gosmart dan trainer Microsoft ya. Baiklah Bapak Ibu, saya langsung saja ya. Kita kali ini kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dan selamat terkasih untuk kita semua di malam hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tidak akan berlama-lama, langsung saja kita dengarkan materi kita yang saya sebut nama beliau, Ibu Herlina. Silakan Bu. Silakan. Ya, terima kasih Pak Apandi. Suara saya sampai di situ, Pak? Alhamdulillah. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua yang pada malam hari ini sudah menyempatkan diri untuk hadir di kegiatan IG Wilayah Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan, umur yang panjang dan semangat sehingga pada malam hari ini kita masih sempat bersua kembali, berkumpul kembali di room ini dalam rangka tayangan IG Wilayah Gorontalo yang ke-11 atau edisi ke-11. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah limpahan rahmat itu akan sampai kepada kita, umatnya yang senantiasa berusaha untuk tetap konsisten dengan ajaran-ajaran beliau. Bapak Ibu hebat se-Nusantara, pada malam hari ini saya mendapatkan kepercayaan dari teman-teman IG Gorontalo untuk bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu berbagi sedikit pengetahuan tentang belajar asik dengan menggunakan mind map. Sebetulnya Bapak Ibu, saya bukan ahlinya di sini, tapi karena saya sedikit memiliki
pengalaman tentang penggunaan mind map ini di dalam pembelajaran. Jadi saya izinkan pada malam hari ini berbagi sedikit dengan Bapak Ibu, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu, ya, untuk biodata saya sudah disampaikan tadi oleh host. Bapak Ibu, di malam hari ini sedikitnya ada beberapa hal yang perlu kita diskusikan. Yang pertama, apa itu mind map? Kemudian mengapa harus menggunakan mind map? Bagaimana cara membuat mind map? Bagaimana mind map sebagai alat untuk belajar? Dan bagaimana cara siswa membuat mind map yang pertama? Jadi setidaknya ini yang akan kita diskusikan. Kalau misalnya ada waktunya kita akan praktek sebentar. Kita lanjut. Bapak Ibu, dari 5 poin tadi yang diuraikan dengan kata-kata, ketika kita buat dalam bentuk mapping, ini sebetulnya hanya sedikit sekali, ya. Kenapa? Karena dalam mind map itu yang ditulis hanya kata-kata kuncinya saja. Ini hanya sedikit sekali. Jadi hanya berbicara tentang apa, mengapa, dan bagaimana. Apa itu berbicara tentang pengertian mind map, mengapa berbicara tentang manfaat, kemudian bagaimana cara membuatnya, apa menggunakan tangan, menggunakan aplikasi, kemudian bagaimana penerapannya di dalam pembelajaran. Ya. Kita lanjut Bapak Ibu dengan pertanyaan pertama. Apa itu mind map? Saya paham bahwa istilah mind map ini bukan istilah yang baru, tetapi ini memang istilah yang sudah familiar untuk kita semua. Kenapa? Ketika kita bicara tentang mind map, kita ketikkan mind map itu di browser, maka akan terbuka semua contoh-contoh mind map dan akan terbuka semua tulisan-tulisan yang berbicara tentang mind map. Jadi Bapak Ibu, sebetulnya mind map itu adalah satu cara untuk mengelola informasi yang lebih mengenalkan kita dengan diri kita sendiri. Karena bicara tentang mind map adalah bicara tentang mengelola pikiran atau mengolah informasi dalam pikiran kita. Nah, sebetulnya apa itu mind map? Mind map adalah cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi keluar dari otak. Artinya mind map ini Bapak Ibu mempermudah kita untuk mengingat suatu informasi dan mempermudah kita untuk mengambil kembali informasi itu dari memori jangka panjang kita ketika kita membutuhkannya. Kemudian yang berikut, mind map juga diartikan sebagai cara mencatat yang kreatif, efektif, dan secara harfiah akan digunakan untuk memetakan pikiran-pikiran kita. Barangkali Bapak Ibu pengalaman dengan siswa-siswa kita banyak yang mengeluh ketika menjelang ujian atau menjelang semester, banyak anak-anak itu yang kehilangan catatannya. Padahal catatan anak-anak itu kan dibuatnya secara linear, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Kenapa bisa hilang? Karena satu catatan itu bisa dipakai oleh orang lain. Ya, satu catatan yang dibuat oleh satu siswa itu bisa dipakai oleh semua orang karena ditulisnya dalam bentuk yang sama. Tetapi ketika anak-anak kita itu kita biasakan menulis atau membuat catatan dengan menggunakan mind map, maka itu akan menghadirkan catatan yang unik dan hanya dia sendiri yang paham dengan apa yang ditulisnya. Sehingga mungkin ini bisa menjadi satu solusi anak-anak tidak akan kehilangan catatan ketika menjelang ujian ataupun menjelang semester. Jadi ini masalah-masalah yang sempat kami temui juga dengan anak-anak ketika menjelang ulangan atau menjelang semester banyak yang kehilangan catatannya. Mungkin saja ada teman-teman lain yang tidak memiliki catatan sehingga menggunakan kesempatan untuk mengambil catatan teman-temannya. Jadi dengan mencatat menggunakan mind map ini bisa menjadi satu solusi. Karena catatan menggunakan mind map itu hanya bisa dipahami oleh orang yang membuat catatan itu. Karena konsep-konsep yang dituliskan di dalamnya atau kata-kata kunci yang dituliskan di dalamnya hanya bisa dipahami oleh orang yang menuliskan. Izin Ibu, Ibu, ini tolong dikasih besar materinya Bu, enggak kelihatan, kecil sekali. Oke. Kasih ya, makasih Bu. Siap. Oke, mantap. Oke, ini sudah jelas ya. Iya.
Oke. Terima kasih. Jadi contohnya seperti yang saya tampilkan di samping ini tentang mind map. Jadi berangkat dari satu titik sentral, kemudian bercabang keluar. Ya, jadi ini sebenarnya merupakan cara otak kita mengolah informasi. Otak kita sebetulnya mengolah informasi tidak secara linear, tetapi memancar seperti ini. Ya, jadi yakin atau tidak bisa kita coba bersama. Ketika kita memikirkan satu hal, kita tidak mungkin memikirkan dua hal dalam waktu yang bersamaan sekaligus, tetap hanya satu hal saja. Ya, jadi nanti sebentar kita akan coba. Oke, ini tertutup Ibu Umi. Ya. Kemudian apa manfaat dari mind map? Ya, setelah kita tahu bahwa mind map itu bisa digunakan untuk menyimpan informasi, mind map itu bisa digunakan untuk sebagai cara untuk mencatat. Nah, manfaatnya yang pertama bisa membantu kita ketika membuat rencana. Rencana apapun yang kita buat bisa kita mapping sehingga menjaga kemungkinan ada sesuatu yang tercecer atau tidak masuk di dalam perencanaan. Biasanya ada ketika kita tidak mapping, maka ada hal-hal tertentu yang mungkin terlewati oleh kita dan itu bisa menjadi sesuatu yang menimbulkan masalah di kemudian hari. Kemudian dalam hal berkomunikasi, misalnya seperti saat sekarang, bisa saja saya hanya menggunakan satu lembar slide untuk memaparkan kepada Bapak Ibu, hanya menggunakan satu mind map. Tetapi karena ini saya mengenalkan, otomatis saya tidak bisa buat seperti itu. Yang berikut bisa menjadi lebih kreatif. Jadi menggunakan mind map, baik itu di dalam berpikir maupun di dalam menulis, itu membuat orangnya menjadi lebih kreatif. Kenapa? Di dalam mind map itu memadukan antara gambar, warna, dan simbol. Kemudian yang dituliskan di dalamnya hanya kata-kata kunci, jadi sedikit sekali yang ditulis, sisanya ditaruh di mana Bapak Ibu? Sisanya itu ditaruh di dalam ingatan kita. Jadi ketika kita misalnya membaca sebuah buku, yang kita tulis adalah kata-kata kuncinya, kemudian sisanya kita simpan di dalam ingatan kita. Jadi ini hanya seperti pemantik istilahnya, pemancing supaya informasi itu mudah kita keluarkan ketika kita membutuhkan. Kemudian yang berikut menghemat waktu. Ya, dengan adanya mind map, mungkin ketika kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk membuat resume, kalau misalnya anak-anak kita tidak ajarkan cara yang paling cepat, mungkin waktu yang mereka butuhkan akan lebih banyak. Karena mereka tidak tahu yang mana saja yang penting yang harus mereka tulis. Tetapi bila mereka kita berikan satu mind map, ya satu mind map dalam bentuk kerangka, kita sudah sampaikan bahwa untuk membuat resume ini kita menggunakan 5W tambah 1H. Jadi mereka hanya mencari informasi-informasi penting yang bisa menjawab pertanyaan dari apa, mengapa, kemudian siapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Ya, jadi menutup kemungkinan anak-anak membuat resume yang tidak terstandar seperti itu. Jadi dengan adanya mind map itu kemungkinan besar ketika tugasnya anak-anak atau resumenya anak-anak masuk kepada kita pasti berkisar tentang jawaban terhadap 5W tambah 1H. Jadi ini lebih menghemat waktu Bapak Ibu. Kemudian untuk menyelesaikan masalah. Ya, kadang-kala kita kan ada masalah-masalah yang rasanya itu ada di dalam otak kita tapi kita tidak tahu di mana ujung, di mana pangkalnya. Dengan menuliskannya, dengan menguraikannya satu persatu, kita akan jadi tahu. Oh, ini pokok masalah dan ini yang cabang-cabangnya yang menimbulkan masalah ini menjadi lebih besar. Dengan menguraikan masalah dengan menggunakan mapping, kita akan tahu, oh, solusi yang paling tepat yang seperti apa. Seperti itu, Bapak Ibu. Kemudian yang berikut bisa memusatkan perhatian. Nah, beda dengan misalnya kita, oke, bentar. Ya, bisa memusatkan perhatian. Beda ketika kita menampilkan tulisan dalam bentuk yang linear dengan menampilkan tulisan dalam bentuk gambar seperti di samping. Ini akan lebih menarik perhatian. Kenapa? Karena otak kita itu fokus pada warna dan gambar. Dan dengan menggunakan warna dan gambar itu memungkinkan otak kita lebih mudah menyimpan informasi.
Jadi kita akan tahu, sebentar kita akan tahu, oh kalau yang jenis ini dia di cabang yang berwarna merah. Kalau yang pemesanan ini dia berada di cabang yang warna biru. Itu akan lebih mudah kita ingat dibandingkan kita mengingat dalam bentuk kalimat demi kalimat. Oke, yang berikut, manfaat mind map itu bisa membantu kita untuk menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran kita. Nah, ini bukan menjadi rahasia ya, karena memang namanya berpikir itu adalah pekerjaan kita setiap hari dan setiap saat. Hanya saja sedikit sekali kita menuliskan apa yang kita pikirkan, sehingga kadangkala antara urusan yang satu dengan urusan lainnya itu semuanya semuanya saling seperti benang kusut yang tersimpan di dalam otak. Padahal itu bisa kita mapping, bisa kita uraikan satu-satu mana yang kita dahulukan, mana yang belakangan, kemudian kalau itu berupa masalah, bisa kita uraikan juga penyebabnya apa, kemudian nanti penyelesaiannya bagaimana. Jadi ini sedikit lebih membantu kita Bapak Ibu. Kemudian yang berikut ini manfaat yang lain, bisa membuat belajar lebih cepat dan lebih efisien. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi, misalnya kita belajar tentang satu materi dalam bentuk satu bab. Satu bab itu kalau misalnya kita pelajari, itu butuh waktu yang lama. Tetapi kalau kita sudah buat dalam bentuk mapping, satu bab hasilnya hanya satu lembar. Ya, hanya satu lembar. Jadi dia lebih cepat dan lebih efisien dari segi waktu. Berikut membantu kita untuk memperlancar komunikasi. Sebetulnya ini mind map bukan membantu kita lancar berkomunikasinya, misalnya tak bukan seperti itu, tetapi bisa memberikan satu pedoman kepada kita untuk runtut di dalam berbicara. Setelah ini kira-kira apa yang saya sampaikan, setelah ini apa yang saya sampaikan. Jadi seperti itu. Ada urutan-urutan yang bisa kita pegangi ketika kita menyampaikan sesuatu. Berikut manfaatnya bisa dengan satu lembar mind map, yang hasil catatan kita itu kita bisa melihat sesuatu itu dalam gambaran secara keseluruhan. Nah, kalau misalnya kita menggunakan lembaran-lembaran itu sangat sulit kita untuk melihat keseluruhan ya, secara holistik itu sulit. Ya, berikut. Ya. Bapak Ibu tolong sampaikan kalau saya terlalu cepat. Ibu Umi. Saya belum ditegur, berarti masih standar ya. Baik. Ya, mohon maaf saya. Ya, bagaimana cara membuat mind map? Ya, Bapak Ibu, ini saya belum masuk ke aplikasi. Saya hanya menyampaikan ini pendapat dari Tony Bujan, seorang penulis buku Pintar Mind Map. Tony Bujan ini menyampaikan atau menulis tentang 7 langkah membuat mind map. Jadi 7 langkah membuat mind map yang ketika kita lihat dan kita simak secara baik-baik, ini sebetulnya 7 langkah membuat mind map dengan menggunakan tulisan tangan. Ya, beda dengan ketika kita menggunakan aplikasi, di sana kita sudah akan menemukan berbagai macam template yang bisa kita gunakan secara langsung. Baik, 7 langkah membuat mind map ini dimulai dari mana? Yang pertama mulai dari tengah kertas yang sisi panjangnya diletakkan mendatar. Jadi ketika kita membuat mind map dalam bentuk tulisan tangan, maka misalnya kita menggunakan kertas HPS, maka HPS-nya itu dibuat portrait landscape Bapak Ibu. Jadi dibuat memanjang atau melintang, bukan portrait. Jadi dibuat landscape. Kemudian mulainya dari tengah kertas. Oke, kemudian yang berikut, gunakan gambar atau foto untuk ide sentral. Jadi ketika kita memulai mind map kita, itu boleh kita menggunakan gambar atau foto sebagai titik fokus kita melangkah pertama. Kenapa? Dengan gambar atau foto itu bisa memancing ide-ide berikutnya untuk keluar. Ya, yang ketiga gunakan warna. Jadi memang mind map itu ciri khasnya penuh dengan warna. Setiap cabang membutuhkan warna yang berbeda. Itu gunanya apa? Gunanya untuk melekatkan kepada ingatan kita tentang cabang-cabang yang ada, karena setiap cabang nanti berisi kata kunci yang berbeda. Yang berikut hubungkan cabang utama ke gambar pusat dan seterusnya. Jadi seperti kita melihat pohon, ya, melihat pohon.
Jadi mind map itu ada cabang dan cabang pertamanya itu lebih besar. Cabang pertama lebih besar daripada cabang kedua, ketiga dan seterusnya. Artinya makin ke ujung cabangnya dia makin kecil. Ya, makin ke ujung cabangnya makin kecil. Aduh, sorry. Berikut buat garis hubung yang melengkung. Jadi Bapak Ibu di mind map dengan menggunakan tulisan tangan itu kita disarankan ya, halo? Lanjut, Bu Her, lanjut. Ya. Penjelasannya agak pelan sedikit ya, Bu Her. Oke. Yang berikut buat garis hubung yang melengkung. Kenapa dibuat garis hubung yang melengkung bukan garis yang lurus? Karena ini garis melengkung itu menggambarkan satu fleksibilitas. Jadi otak kita itu dia lebih suka yang melengkung daripada garis yang lurus. Itu menurut teori ini, ya. Jadi lebih apa namanya, kesannya lebih fleksibel dibandingkan kita menggunakan garis lurus yang kesannya lebih kaku. Oke. Ya. Ya, ada suara. Halo, ada yang bocor ini. Oke. Yang berikut, yang keenam, gunakan kata kunci untuk setiap garis. Jadi ketika kita membuat mind map dan sudah ada titik sentralnya, maka untuk berikutnya setiap cabang itu hanya diisi dengan satu kata kunci. Nah, ini biasanya, ini idealnya Bapak Ibu, idealnya, tetapi kadangkala ketika kita misalnya memberikan tugas ini kepada anak-anak atau kita sendiri membuatnya, terkadang yang kita isikan bukan hanya sekedar satu kata kunci, tetapi ada yang mengisinya sampai satu kalimat atau ada yang sampai satu paragraf, mungkin seperti itu. Jadi yang idealnya disarankan dalam satu garis itu hanya satu kata kunci. Yang berikut digunakan gambar. Jadi gambar yang dimaksudkan di sini bukan gambar yang seperti di nomor 2, tetapi gambar yang lebih memperkuat cabang-cabang yang ada. Jadi bisa berupa gambar ataupun simbol yang bisa memperkuat ingatan kita terhadap kata-kata kunci yang ada. Nah, berikut Bapak Ibu, untuk membuat mind map dengan menggunakan aplikasi, sudah banyak yang free yang bisa kita buka secara langsung ya. Jadi open source ini meskipun ada yang free tapi trial ini ya, dia berbayar, tetapi juga bisa digunakan secara free, hanya saja ada pembatasan-pembatasan tertentu. Misalnya ada yang mind map-nya tidak boleh lebih dari 3. Kemudian ada mind map yang tidak boleh diekspor kalau dia free. Ya, tidak boleh diekspor di model lain, misalnya ke PDF atau ke bentuk yang lain. Jadi ini link yang ya, silakan Bapak Ibu boleh buka. Ya, sebagai informasi Bapak Ibu, untuk MindMeister ini bisa dibuka lewat Teams. Ya, jadi Bapak Ibu yang terbiasa untuk menggunakan Teams, Microsoft Teams, kemudian ingin menggunakan MindMeister, maka dia bisa ditambahkan ke dalam aplikasi kita yang ada di Microsoft Teams. Ya, dia bisa masuk langsung, bisa kita tambahkan. Kemudian untuk Mindomo Bapak Ibu, ya, Mindomo ini Bapak Ibu bisa, ini untuk bagusnya melalui Android ya, tersedia untuk Android, dan ini yang digunakan oleh anak-anak sekarang lebih mudah untuk diaplikasikan ya. Kemudian untuk yang pertama, link yang pertama ini juga bisa diakses free, tetapi kelemahannya dia harus minta di-download dulu Bapak Ibu, diinstal kemudian baru bisa digunakan. Ya, dia tidak bisa digunakan versi web. Seperti itu. Barangkali Bapak Ibu sampai di situ. Kemudian ini saya tampilkan contoh mind map karya siswa. Ini ada beberapa, mungkin Bapak Ibu bisa lihat.
Jadi ini karya anak-anak yang mereka tulis menggunakan tangan, bukan menggunakan aplikasi. Jadi memadukan antara tulisan, kemudian warna dan gambar. Ini sudah masuk ke kreativitas anak-anak Bapak Ibu. Yang saya sendiri tidak bisa untuk membuat seperti ini. Kemudian ini lagi ya, mind map anak-anak yang menceritakan tentang kerajaan Kuta. Ini yang menceritakan tentang kerajaan Majapahit. Ya, seperti itu. Ya, baik Bapak Ibu, silakan sampaikan lagi kepada host. Mohon maaf kalau terlalu cepat saya menjelaskan. Kita diskusi sebentar. Baik, terima kasih Bu Herlina atas materi yang disampaikan. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan. Ini dari Pak Leman ya, Pak Leman 97, ini Bu Her. Iya. Materinya itu tolong di-share ya. Oke. Di-share. Iya. Dan untuk Pak Ibu yang lain bisa, kalau ada pertanyaan ya, bisa berikan pertanyaan ya, agar host, agar materi bisa, ya ini ada dari pertanyaan. Oke, terima kasih. Bapak Ibu jangan lupa untuk presensi ya. Presensi sudah ada di chat ya. Jangan lupa untuk mengisi presensinya. Bu Terpina, apakah masih ada materi yang disampaikan, Bu? Untuk materinya sudah selesai, Pak. Oke, untuk Bapak Ibu yang jika ingin bertanya ya, silakan bertanya ya. Bisa melalui chat langsung atau Oke, jadi Bapak Ibu yang ingin bisa langsung dengan mengklik ya atau mengetikkan alamat ini sebentar. Ya. Ini coba ya. Ya, ini Bapak Ibu di mainmeister.com, ini bisa langsung dibuka. Mungkin saya stop share dulu Pak ya. Saya stop share dulu, kemudian linknya saya kirim ke room chat. Bentar. Ya. Ini Bapak Ibu kita bisa buka sebentar tentang ini. Kenapa saya tidak menginstal ini di laptop saya? Karena kebetulan di laptop saya itu lagi terinstall yang Mind Map versi Mind Map 7 Pro. Jadi ketika saya install yang lain-lainnya itu langsung dikenali file-file yang ada di laptop saya dan langsung diubah ke dalam bentuk yang baru. Ya, jadi menyesuaikan yang baru. Makanya saya tidak mengetik yang tidak menginstal yang ada di link-link ini. Baik Bapak Ibu, yang ini bisa kita coba ya, bisa kita coba. Ya, izin Pak ini ya. Halo. Screen-nya Bu ya? Ya. Screen-nya sudah mati ya? Oke, bentar ya. Subhanallah. Oke, bentar saya coba dulu. Share konten. Bapak Ibu, ini yang Windows tadi yang saya sempat share. Kita akan coba satu saja dulu. Kita akan ambil yang MindMeister tadi.
Ya, ini kenapa menghalangi anu ya? Sebentar. Kita akan ketik langsung saja main master. Jadi Bapak Ibu untuk yang versi web ini sebetulnya lebih lengkap dibandingkan yang 7 Pro yang ada di laptop saya. Tetapi ini karena sistem trial makanya ada batasan-batasan tertentu ya, ada batasan tertentu. Dia tidak boleh lebih dari 3 map yang kita buat. Bentar. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu ketika kita masuk ke main master ini kita hanya masuk dengan akun Google sebagaimana biasa. Kita masukkan akun Google-nya, emailnya, kemudian passwordnya. Nanti setelah kita masuk, kita akan dihadapkan dengan menu seperti ini. Ini yang ada pilihan personal, pro, dan bisnis. Kita bisa menggunakan yang free Bapak Ibu. Ya, free, ini yang basic, dia free. Tetapi ada batasan di sini Bapak Ibu. Ya, tidak lebih dari 3 main map yang kita buat. Tetapi kelebihannya dia bisa real time collaboration. Jadi bisa kolaborasi dengan siswa. Bisa dikirim Bapak Ibu. Meskipun dia tidak bisa lebih dari 3 map. Nah, ini bisa kita akali Bapak Ibu kalau misalnya kita sudah buat main map, setelah kita gunakan, setelah kita simpan, itu bisa saja kita hapus supaya bisa diganti dengan main map berikutnya. Oke, kita akan coba. Ya, kita akan ambil satu. Ya, ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Beda ketika kita membuat mind map dengan tulisan tangan, itu memang kertasnya polos, tidak ada tulisan apa-apa. Tapi bila kita menggunakan aplikasi seperti ini, maka di sini sudah tersedia template-template yang bisa kita gunakan. Kita bisa memilih kira-kira template mana yang cocok untuk kita gunakan. Yang sebetulnya kalau misalnya kita ikuti saran tadi dari yang materi di depan, itu yang lebih mendekati yang ini Bapak Ibu, yang dimulai dari tengah kertas. Oke. Jadi ini halamannya Bapak Ibu, halaman untuk kita membuat mind map. Kemudian di sini ada menu-menu yang bisa kita gunakan. Ini ya, bentar. Ini untuk huruf, jadi huruf yang ukurannya kecil, kemudian ukurannya sedang, ukurannya besar, kemudian ada huruf yang tebal, ada huruf miring, ini yang kita gunakan. Kemudian ini untuk pilihan warna. Jadi ini warna-warna untuk latar belakang atau background. Ya, jadi teks background ini warna-warnanya ini bisa dipilih Bapak Ibu. Kemudian di sini untuk memberikan icon. Ini untuk memasukkan gambar. Tapi mungkin kita coba dulu, biasanya yang gambar ini hanya tersedia untuk yang personal. Ya, jadi ini Bapak Ibu gambar yang diizinkan hanya gambar-gambar yang sudah tersedia di sini. Kita akan coba untuk add image-nya, bisa tidak? Ya, ini Bapak Ibu kelemahannya kalau kita menggunakan yang ini, gambar yang diizinkan hanya gambar-gambar yang sudah tersedia di web ini.
Ya, selain itu kita tidak diizinkan untuk mengupload. Kenapa? Karena yang kita gunakan adalah versi real, bukan yang pro. Kalau kita mau yang sempurna itu harus berbayar dulu. Kemudian yang berikut ini untuk untuk mengambil link, ini bisa Bapak Ibu. Kemudian ini untuk print mind map. Kita akan coba Bapak Ibu ya, kita coba. Misalnya kita mau membuat mind map tentang apa, ya. Kita akan coba, misalnya saya akan ambil satu materi tentang perubahan dan keberlanjutan. Oke, mudah-mudahan ini bisa. Oke. Perubahan dan keberlanjutan ini Bapak Ibu ketika kita buat cabangnya ini menjadi perubahan. Dan kemudian cabang yang kedua itu adalah keberlanjutan. Oke. Ketika kita bicara tentang perubahan, pasti yang muncul dalam pikiran kita itu adalah sesuatu yang tidak sama. Berarti kata kuncinya adalah tidak sama. Ya, tidak sama. Apalagi kira-kira Bapak Ibu yang muncul ketika kita bicara tentang perubahan. Ya. Jadi ketika ini ada perubahan, berarti menunjukkan bahwa sesuatu itu sudah tidak sama antara yang sebelumnya dengan yang sekarang. Berarti itu berubah. Oke. Kemudian kata kunci yang lain untuk bisa melihat adanya perubahan. Jadi tidak samanya kapan, ya, kapan. Jadi antar waktu yang kemarin dengan yang hari ini itu sudah tidak sama. Berarti itu ada perubahan. Kita tuliskan. Aduh. Ini Bapak Ibu agak. Halo ya. Ya halo. Oke. Oke, silakan. Pertanyaan saya ini ya. Masuk ke sini apa ya, Her? Ya. Masuk di aplikasi ini apa? Ini pakai link atau? Oh iya, ini bisa pakai link, bisa langsung ketikkan ini di apa? Ya, di browsernya, MindMeister. Oke. Oke. Jadi tadi ada pilihan, ada 3 yang saya kirim linknya, itu yang MindMaster, bisa juga dengan MindMaster, tetapi MindMaster itu dia bisa diaplikasikan seperti ini, nanti diinstal dulu. Ya, kalau yang MindMeister kita bisa aplikasikan langsung di versi web. Meskipun nanti ketika kita melakukan tindakan-tindakan untuk mind map kita tetap dituntut untuk install dulu, ya. Jadi seperti ini. Ya, bicara tentang saya lanjut ini, Pak. Halo, atau ada pertanyaan? Bu Her, ada pertanyaan. Bu Her, sedikit Bu Her, mohon linknya dikirim di chat ya. Oke, bentar. Iya. Dilanjut dulu Ibu Herlina, nanti kita masuk sesi tanya jawab. Ini apa namanya? Ini contohnya ketika kita membuat mind map-nya. Jadi seperti ini Bapak Ibu, ini bisa dilanjutkan ya. Jadi kalau kita bicara perubahan, pasti yang pertama apa itu perubahan. Jadi ketika kita mau mendefinisikan perubahan yang muncul dalam pikiran kita, yang namanya perubahan berarti ada sesuatu yang tidak sama, ya. Kemudian yang berikut, ya, ada sesuatu yang tidak sama. Kemudian yang berikut, perubahan itu pasti ada penyebabnya, ya. Ada penyebabnya. Oke. Ya. Penyebabnya itu bisa saja ya terencana, bisa saja perubahannya tidak terencana, ya. Penyebabnya bisa tidak terencana.
tidak terencana. Oke. Salah satu contoh perubahan yang tidak terencana, Bapak Ibu, misalnya kita ambil contoh tentang COVID. Jadi COVID itu adalah salah satu contoh perubahan yang tidak terencana. Dia datang tiba-tiba tanpa kita kehendaki, ya. Ya, ini contoh. Dampaknya besar. Dia menyebabkan perubahan di semua bidang kehidupan manusia, baik itu di bidang sosial, di bidang politik, di bidang ekonomi, semuanya kena imbas daripada COVID-19. Dan ini dia datang tiba-tiba tanpa ada permisi dulu kepada kita, dia langsung datang, ya. Tetapi meskipun ini COVID, ya, kita masukkan ke dalam perubahan yang tidak terencana, ketika kita analisis dari segi dampaknya, COVID itu bukan hanya dampak negatif, tetapi juga ada dampak positif, ya. Memang ada negatifnya, tetapi juga ada dampak positif. Oke. Halo. Halo, ada yang terbuka mikrofon, Pak? Ini. Oke, lanjut Ibu Berlina, buka. Oke, lanjut. Jadi kita contoh di sini Bapak Ibu, kita belum menggunakan warna dan lain-lainnya, kita masih mengurai ini dulu. Jadi kita belajar untuk menganalisis sesuatu dengan cara seperti ini menggunakan mind map. Hanya dari menganalisis satu perubahan, kita akan sampai pada contoh-contoh yang konkret. Misalnya ini sudah masuk di COVID-19, itu termasuk penyebab perubahan sosial yang tidak terencana. Kenapa? Karena dia datang tiba-tiba. Kita tidak pernah menghendaki COVID itu datang, ya. Tetapi ketika kita analisis dari segi dampaknya, si COVID ini dia selain dampak negatif, dia juga punya dampak positif, ya. Selain negatif, dia juga punya dampak positif. Oke lah, kita akui bahwa ketika kita masukkan negatifnya itu misalnya, ini pengaruhnya di bidang pendidikan. Ada juga di bidang pendidikan, kita tidak bisa lagi tatap muka secara langsung, kita harus belajar daring. Kemudian di bidang ekonomi, ya, di bidang ekonomi kita tidak bisa leluasa kemana-mana, belanja ke mall, ke pasar dan lain-lainnya. Jadi kita harus mengikuti satu aturan bahwa tidak sebebas-bebasnya kita belanja seperti sebelum COVID. Ini termasuk dampak negatifnya. Kemudian dari segi sosial, kalau sebelum COVID kita itu bebas kemana-mana, bisa mengumpul-ngumpul, bisa ke pesta dan kemana-mana. Setelah COVID ini kita tidak bebas untuk mengumpul-ngumpul, ya. Jadi itu dampak di bidang sosial. Tetapi Bapak Ibu, ini asiknya dengan menggunakan mind map, kita bisa pancing terus pikiran kita untuk terus mengeluarkan alasan-alasan atau melihat sesuatu dengan menggunakan pikiran-pikiran kita. Kita setelah menemukan, oh iya memang ini ada dampak negatifnya di bidang pendidikan, ada dampak negatifnya juga di bidang ekonomi, juga di bidang sosial. Di positifnya juga ada Bapak Ibu. Ya, jadi bentar. Ya. Ini dampak positifnya di bidang pendidikan. Memang oke, kita urai dulu. Di pendidikan mungkin kita sepakat, di pendidikan memang dampaknya kita tidak bisa tatap muka secara langsung, tetapi positifnya orang-orang yang dulunya tidak mau belajar dengan adanya COVID ini memang terpancing betul untuk belajar. Kalau tidak mau belajar, otomatis akan tergilas. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menyesuaikan dengan kondisi yang baru. Ya, barangkali begitu Bapak Ibu. Jadi dampak positifnya di bidang pendidikan, ya masih pendidikan juga. Ini kita dituntut untuk belajar lagi, belajar dan menyesuaikan. Kemudian di bidang ekonomi juga ada dampak positifnya, ya. Jadi kita melihat si COVID jangan hanya dampak negatifnya yang dilihat, tapi lihat juga ekonominya. Ekonominya ini membuka lapangan kerja baru, ya. Jadi ada peluang ekonomi, ada peluang di sini Bapak Ibu. Peluangnya apa? Contoh yang paling konkret dengan kita setiap saat itu adalah usaha masker.
ya, usaha masker. Jadi kalau dulu kita sebelum COVID, kita beli masker itu mungkin saat-saat membutuhkan saja, mungkin pada saat misalnya membersihkan rumah karena berabu, makanya kita harus menggunakan masker. Atau misalnya masuk di daerah yang berasap, berdebu, atau yang lain-lainnya, untuk memastikan bahwa pernapasan kita itu aman. Jadi hanya saat-saat tertentu. Tetapi sekarang dengan adanya COVID ini, akibat yang menyebabkan perubahan, ini peluang usaha masker ada di mana-mana Bapak Ibu. Ya, dari masker yang paling murah sampai masker pesta yang paling mahal pun ada. Mungkin sudah muncul yang ada hiasan-hiasan mutiaranya dan lain-lain. Dan itu sudah ada sekarang ya. Jadi ini dari sisi ekonominya. Kemudian dari sosialnya juga, ya, sosial ada positifnya juga. Ya. Ini empati lebih tinggi, ya. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain itu lebih tinggi, ya, lebih naik lagi ketika kita mengalami COVID. Misalnya ada teman, ada kawan kita yang terkena COVID, otomatis kita yang mungkin sebelumnya kurang perhatian kepada teman kita ini, tetapi karena adanya COVID, otomatis empati kita akan lebih meningkat, ya. Seperti itu Bapak Ibu. Yang berikut, ya, ini sudah dari segi ekonomi, pendidikan, sosial, kemudian ya dari segi budaya juga. Ya, budaya. Kita akan analisa ini dari segi budaya. Ini Bapak Ibu untuk budayanya ini kita ikut terpengaruh juga. Ada sisi positifnya. Kalau dulu kita bertemu orang, saling pegang tangan, saling bersentuhan, itu sudah hal yang biasa saja. Tetapi dengan adanya COVID ini membuat kita lebih sadar lagi dengan budaya kita bahwa tidak semua yang kita lakukan di masa yang lalu itu semuanya baik. Ternyata si COVID menegur itu, ya. Jadi dari segi budaya kita ikut terkena dampak positif daripada COVID-19. Baik Bapak Ibu, sampai di situ mungkin terlalu banyak saya menguraikan. Ini saya hanya sekedar memberikan contoh ketika kita berpikir ataupun ketika kita menguraikan sesuatu dengan menggunakan mind map. Baik Bapak Ibu, saya kembalikan lagi kepada host. Halo. Oke, terima kasih Ibu pemateri atas materinya tentang mind map. Baiklah Bapak Ibu semua partisipan yang ada di room ini, mungkin ada yang perlu ditanyakan kepada Ibu pemateri kami. Silakan, atau ada yang raise hand. Kami berikan waktu untuk bertanya langsung kepada Ibu pemateri. Di kolom chat kayaknya ada Bu Umi. Coba dicek. Oh ya, oke Pak. Oh iya. Oh, ini ada satu Ibu Herlina dari Pak Leman. Apakah mind map dapat dibuatkan hyperlinknya ke video atau audio visualnya apabila diklik salah satu katanya? Ini ada 3 pertanyaan Bu Herlina ya. Yang kedua, apakah ada materi pembelajaran yang tidak bisa dibuat ke dalam mind map-nya? Pertanyaan ketiga, seberapa efektifkah mind map dalam pembelajaran eksakta apabila diterapkan? Terima kasih Bu Herlina. Iya. Silakan Bu Herlina. Oke, yang kedua tadi apa Bu Umi? Apakah ada materi pembelajaran yang tidak bisa dibuat ke mind map? Kalau jawaban saya Pak, pertanyaannya apakah ada materi yang tidak bisa dibuatkan mind map? Saya pikir itu kembali ke kita masing-masing. Kalau misalnya kita bisa membuat seperti ini, misalnya saya pernah ditanyai sama teman satu sekolah tentang mind map ketika dia mau gunakan di pembelajaran matematika. Saya sampaikan mungkin saja untuk perhitungan-perhitungan tidak bisa digunakan, barangkali mungkin tidak bisa digunakan karena saya bukan orang matematik Pak, tetapi dari konsep-konsep matematikanya bisa diurai dengan menggunakan matematika, dengan menggunakan mind map, sorry maaf ya.
Konsep-konsep matematikanya mungkin bisa dijelaskan dengan menggunakan mind map. Barangkali Bapak bisa explore lebih lanjut karena saya tidak pengalaman dengan matematika, Pak, ya. Kemudian untuk bisa mengisikan bisa hyperlink untuk suara dan video itu Pak bisa ada di main di link yang pertama itu bisa saya lihat, cuman saya pernah download, saya hapus lagi karena semua file-file saya yang saya buat di MindMap Pro 7 itu ya, yang 7 Pro langsung diterjemahkan ke filenya. Saya khawatir jangan sampai semuanya hancur, makanya saya uninstall ulang ini yang MindMaster. Ya, seperti itu. Tadi Bapak mungkin bisa install, Bapak bisa pakai itu MindMaster namanya MindMaster. Ini kalau yang ini MindMaster kalau yang satunya MindMaster ya. Edward MindMaster. Itu bisa diisi juga suara dan apa namanya videonya. Kemudian yang ini ya, ini bisa di-share ke siswa Bapak Ibu, bisa di-share menggunakan link. Ya, ini bisa di-share menggunakan link. Ini copy link. Jadi tinggal bisa juga di-invite dengan menggunakan email atau langsung di-share di FB, mau di-publish di ya, ini aturan settingnya atau pengaturannya ada. Jadi Bapak Ibu boleh explore lebih lanjut, ada tiga link ini, 3 link yang bisa Bapak Ibu explore, itu MindMaster, MindMaster dengan Mindomo. Kalau siswa saya sekarang Pak di masa pandemi mereka lebih suka menggunakan yang Mindomo itu karena itu digunakan di Android. Ya, mereka gunakan di Android. Baik, yang berikut tadi ada pertanyaan seberapa efektifkah? Iya. Iya, seberapa efektifkah penggunaan mind map di dalam pembelajaran? Saya menjawabnya Pak tidak bisa menggunakan angka misalnya sekian persen efektifnya, tetapi bagi saya ini merupakan satu solusi. Contoh misalnya Pak, saya pegang mata pelajaran sejarah. Nah, ketika anak-anak belajar sejarah itu pasti mereka itu akan diperhadapkan dengan teks. Ya, akan diperhadapkan dengan teks. Kalaupun kita menggunakan video, apa yang ada di dalam video itu tidak sedetil yang dijelaskan di dalam teks. Nah, ketika anak-anak itu membaca teks dan mereka tidak memiliki satu alat untuk bertanya kepada teks, maka mereka tidak akan mendapatkan informasi apa-apa. Makanya Bapak Ibu, saya hanya menggunakan ini. Oke, kita misalnya mau membaca teks ini, misalnya tentang Kerajaan Sriwijaya, gunakan saja 5W tambah 1H. Pasti semua informasi tentang Kerajaan Sriwijaya itu kau akan dapatkan. Kemudian itu dicatat. Jadi mungkin dilihat dari lembaran-lembarannya, satu materi itu lembarannya sangat banyak Bapak Ibu, ya sangat padat materinya, tetapi ketika kita buat dalam bentuk mind map, itu hanya menjadi satu lembar. Ya, hanya menjadi satu lembar. Kemudian anak-anak senang. Kenapa mereka senang? Karena mereka mencatatnya sambil menggambar menggunakan warna. Jadi kreativitas mereka juga di situ muncul. Begitu Bapak Ibu. Jadi mohon maaf saya tidak bisa mengklaim misalnya oh ini efektif atau tidak, tetapi bagi saya ini menjadi satu solusi bagi anak-anak di mana anak-anak yang malas membaca dan malas mencatat itu dikasih saja seperti ini Pak. Bisa ini dibuat sebagai LKPD, Bapak buat rangka-rangkanya atau kerangkanya seperti ini, kemudian berikan kepada siswa, nanti siswa yang akan melengkapi seperti itu. Ya, mohon maaf Ibu Umi kalau saya terlalu cepat ya. Orang Gorontalo pemakan pedas, jadi bicaranya cepat. Oke, terima kasih Ibu Herlina. Mungkin sudah bisa jelas untuk Pak Leman ya. Ini kita pindah sebelum pertanyaan di kolom ada chat. yang ini Ibu Umi, Pindah ada yang dulu raise hand. Mungkin ada yang raise hand pengalaman tadi. Bapak Ibu di sini kita bisa. Nah, ini Pak Saleh Lebeharia. Silakan Pak Bapak atau Ibu. Silakan Pak Saleh. Pak Saleh bertanya, dibuka Pak mic-nya. Ya Bu, terima kasih ya atas kepada saya Bu. Assalamualaikum. Suaranya dikasih besar dikit Pak ya. Sini kayaknya suaranya jauh. Jadi Bu yang ini yang saya tanyakan di sini Bu, untuk aplikasi Mindomo ini Bu, apakah hanya ini aplikasi ini hanya untuk buat peta pikiran atau kita bisa buat kreasi-kreasi yang lain begitu Bu?
Kalau Mendomo itu mungkin saya belum mengeksplor lebih jauh itu Pak, karena begini, ini jujur saya yang memberikan informasi tentang Mendomo ini adalah siswa saya. Saya memberikan LKPD kepada siswa, ya, jadi memberikan kerangka mind map yang tidak sempurna itu tentang pembelajaran sejarah. Saya buat satu kerangka mind map yang tidak sempurna, kemudian siswa saya minta untuk melengkapi. Nah mereka karena menggunakan HP, mereka cari sendiri di Play Store dan mereka menemukan namanya Mendomo, ya Mendomo. Jadi mereka yang sharing ke saya Pak, bukan saya yang sharing ke anak. Saya hanya memberikan kerangka mind map-nya, mereka kemudian mencari mind map-nya. Saya hanya memberikan link-link yang bisa mereka gunakan, ternyata mereka tidak menggunakan apa yang saya berikan, tapi mereka menggunakan yang lain. Seperti itu Bapak. Iya, mungkin cukup demikian jawaban dari Ibu dari Ibu pemateri. Mudah-mudahan bisa dipahami Pak Saleh ya. Iya, makasih Pak. Kemudian kita masuk Bu, ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Sebelum lanjut Bapak Ibu yang ada di room jangan lupa absennya. Ini dari Pak Randy Kusnendar. Apakah Minmap bisa untuk PJOK? Silakan Bu Herlina. Kalau PJOK itu kan selain ada praktiknya, ada juga teorinya. Saya pikir ini boleh Pak. Pelajaran apapun bisa, tergantung gurunya. Ya, pelajaran apapun bisa tergantung gurunya mau atau tidak. Saya pernah membantu teman yang biologi, karena biologi juga banyak padat materinya, sehingga kalau misalnya tidak di mapping itu kesulitan anak-anak untuk belajar. Jadi saya juga pernah membantu teman untuk memperkenalkan mind map ini. Dicoba mind map ini untuk pelajaran biologi ya, karena materinya juga lumayan banyak. Dan kalau kita tidak pintar-pintar untuk membuat peta-peta seperti ini, itu sungguh menyiksa untuk mengingat materinya. Seperti itu Pak. Jadi untuk untuk penjas saya pikir bisa, karena teori-teorinya itu bisa dimapkan Pak. Nah, iya. Iya. Saya ingin bicara langsung, boleh Bu Umi? Ada yang Oh ya, silakan Bu. ada yang raise hand maksudnya? Untuk raise hand sepertinya belum ada Bu. Belum ada. Iya, barangkali di antara Bapak Ibu ada yang punya pengalaman lain, kita bisa sharing di sini Pak. Nah, Karena ini saya hanya sedikit yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. ini Bu ada dari Pak Adam. Apakah ada aturan tertentu dalam membuat mind map-nya? Misalnya gambarnya diperindah seperti membuat gambar model love. Itu dari Pak Adam Degi. Oke. Iya. Kalau aturan tertentu ya seperti yang saya sampaikan tadi, tidak ada aturan harus indah-indah. Yang namanya indah itu sudah masuk ke kreativitas. Ya, jadi itu sudah masuk di kreativitas anak. Ya, anak-anak kan biasa lebih kreatif daripada kita, Bapak. Seperti tadi mind map yang saya tampilkan itu, sejujurnya kalau saya sendiri juga buat, ya, saya sendiri buat seperti itu, saya tidak bisa membuat yang ada gambar-gambar full seperti itu. Ya, jadi itu sudah termasuk dalam kreativitas anak-anak. Saya hanya memancing supaya apa yang ada di diri anak itu, potensi yang ada dalam dirinya itu bisa keluar. Dan ternyata dengan cara seperti ini bisa kelihatan ada anak yang memang kesulitan sekali untuk membuat mind map yang paling sederhana pun. Kesulitan, bingung. Ya, tapi ada anak-anak yang cepat, yang hobi menggambar itu cepat untuk membuat mind map. Oke. Terima kasih. Oke. Ini Terima kasih Ibu Herlina. Kemudian apa ada pertanyaan lagi atau yang mau raise hand, Bapak Ibu yang ada di room? Silakan, atau ada yang mau ditanyakan langsung kepada Ibu Herlina sebagai presenternya. Ya, Bapak Ibu bisa buka juga yang Edward itu ya, Edraw ya, Edraw Master ini yang saya sampaikan tadi linknya di bagian awal ya. Jadi ada 3 link. Ini link yang pertama yang saya bagikan. Hanya saja Bapak Ibu ini harus di-download dulu, dia baru bisa kita aplikasikan seperti tadi ya. Harus kita install dulu ke device kita.
Jadi makanya saya tidak coba ini karena yang ada di laptop saya sudah saya uninstall tentang ini. Beda dengan yang MindMeister, ini bisa kita aplikasikan secara apa namanya di ya versi web, ya bukan versi desktop. Oke, silakan Ibu Umi. Iya, terima kasih Ibu Herlina. Mungkin ada lagi pertanyaan di antara Bapak Ibu. Ini kolom chat sepertinya sementara kosong. Yang raise hand juga belum ada, Bu. Iya, barangkali ada di antara Bapak Ibu teman-teman yang punya pengalaman yang lebih dari saya, kita saling berbagi di sini Bapak Ibu. Karena saya ini ditembak untuk untuk memberikan ini, padahal ya sedikit sekali pengalaman saya Bapak Ibu. Ya, sedikit sekali. Ya. Mungkin Bapak Ibu yang ada di room silakan langsung ditanyakan kepada Ibu presenternya. Tidak ada yang di kolom partisipan, belum ada yang raise hand. Untuk Oke, saya materi, stop share sebentar ya. Saya stop share sebentar ya. Saya mau ambil link. iya Bu. Untuk Bapak Ibu, untuk materinya nanti kami bagikan setelah selesai. Iya Bu. Ya, saya mau coba ambil sekarang kalau bisa ini ya. Baik, baik Bu. Nanti Hanya materinya pengaruh jaringannya agak lelet ini, makanya laptop juga sering ngadat. Ya, sebentar. sambil menunggu ada yang bertanya, boleh saya tanya Bu Herlina? Oke, silakan Ibu. Sepanjang saya bisa jawab, insya Allah. Insya Allah. Apakah mind map ini sama dengan aplikasi yang lain? Apakah ada yang premium atau yang free? Iya, betul sekali. Aplikasinya sebetulnya ada yang premium seperti tadi saya sampaikan. Ketiganya itu ada premiumnya Bu Umi. Jadi tapi tersedia juga yang trialnya itu ada. Hanya saja untuk yang trialnya itu dia ada batasan-batasan tertentu. Misalnya main map-nya tidak boleh lebih dari 3, ya. Jadi batasnya 3. Kemudian ada batasan misalnya seperti tadi ketika kita coba kita tidak bisa upload gambar atau foto yang ada di device kita. Kita hanya bisa menggunakan yang sudah tersedia di situ. Ya, seperti itu. Itu Kemudian ada juga keterbatasannya dia tidak bisa diekspor ke PDF. Kecuali untuk Mindomo itu bisa diekspor ke PDF. Karena anak-anak saya semua mereka mengirimkan tugasnya itu dalam bentuk mind map tapi yang sudah diekspor ke PDF. Oh ya. Berarti lebih bagus yang premium Bu ya? Iya. Kita bayar sedikit. Berarti apakah ini Bu bisa maksudnya kita bisa kolaborasi dengan siswa secara online untuk membuat mind map-nya? Ya, kalau yang ini bisa di-share link berarti di situ kan ada izin untuk apa? Tadi saya sudah stop share ya. Yang main master tadi Bapak itu bisa di-share link ke siswa dan bisa diizinkan untuk edit. Ya, bisa diizinkan untuk edit. Artinya anak-anak bisa melengkapi mind map yang tidak sempurna atau yang hanya kerangkanya saja yang kita kirimkan. Enggak, maksudnya untuk kerjasama sama-sama bekerja antara beberapa siswa dengan guru di waktu yang bersamaan. Ya, kalau yang itu Ibu Umi jujur saya belum mencoba, tetapi hanya share link ya, share link tapi linknya bisa untuk kolaborasi. Tapi praktek kolaborasinya saya belum coba secara langsung karena siswa saya lebih memilih mereka mengerjakan menggunakan Mindomo ini. Oh iya, mereka membuat sendiri-sendiri. Terima kasih Bu. Mungkin bisa dijawab di sini ada Pak DRB, mungkin Pak DRB bisa bantu jawab Pak DRB. Halo Pak DRB. Bagaimana Bu Umi? Kurang menyimak Bu. Bagaimana Bu? Pak Ridwan sudah pernah uji coba kolaborasi mind map dengan MindMeister.
Kalau saya hanya kirim linknya, tapi saya belum mencoba untuk kolaborasi secara langsung. Karena anak-anak saya lebih cenderung mereka menggunakan Mindomo. Jadi saya ikuti anak-anak saya saja seperti itu. Iya, Pak. Kalau saya belum pernah coba yang versi web, yang main master. Iya, Tapi yang main master sudah. Cuman memang harus di-download. Tapi kalau iya, kolaborasi kayaknya tidak. Karena itu oke. kan versi desktop. Iya, Memang kalau main master itu kan sebenarnya berbayar. iya, Sehingganya ada apa? Ketika kita akses full itu tidak bisa. betul. Caranya bisa ketika kita ekspor itu agak susah. Nah, caranya itu mungkin kita ke apa? Ke apa namanya? Adobe ini ya, Illustrator. Adobe. Ya, Oh Adobe iya, Illustrator. Heeh. Kemudian kita edit di situ. Setelah itu kita ekspor lagi. Itu kayaknya oke. bisa. Saya pernah coba dan Ya. bisa. Untuk apa fasilitasnya dan modelnya itu saya lihat lebih indah memang yang main master itu, Pak. Yang main master ya. Ini iya, main master lebih indah. Kalau saya pakai yang versi desktop itu Mind Map Manager yang versi 7 Pro itu apa namanya dia memang bisa diekspor ke PDF, ke gambar dan lain-lainnya. Tetapi fasilitasnya itu harus dikerjakan satu-satu. Beda dengan yang di main master. Misalnya kita mau menggunakan cabang yang tebal, itu sudah langsung ada pilihannya. Ya, sudah langsung ada pilihan untuk cabang-cabang yang tebal-tebal seperti itu. Ya, Iya. Walaupun iya. itu versi premium, Pak Ridwan. Kalau premium dia full, Bunda. Mungkin bisa diperlihatkan untuk yang versi 7 Pro ada sama saya. Ya, ini saya menggunakan yang ini tapi bentar saya coba dulu. Jadi ini sedikit berbeda memang kalau untuk yang main master itu meskipun kita sudah download, dia tetap minta login Pak Ridwannya. Tetap kita diminta untuk login. Ya. Saya coba dulu ini, saya cobakan untuk yang main map versi 7 Pro. Ya, ini Bu Erlina sambil menunggu ada pertanyaan dari Pak Adam Dehi. Apa tidak sebaiknya dalam penilaian nanti boleh kita menilai dari segi tampilan gambar dan dari segi isi supaya Oke. siswa lebih termotivasi untuk membuat mind map-nya. Iya, betul Pak. Hanya saja di apa namanya di presentasi saya di malam hari ini saya tidak sertakan. Sebetulnya untuk mind map itu kita harus menggunakan rubrik ya. Untuk penilaian mind map kita harus menggunakan rubrik. Jadi rubrik itulah yang akan menjadi standar kita untuk menjamin keadilan pada saat menilai hasil kerja siswa. Untuk rubriknya kita bisa memilih apa menggunakan rubrik yang holistik atau rubrik yang analitik. Itu kembali ke kita sebagai gurunya. Untuk indikator-indikatornya misalnya yang pertama kita ambil kelengkapan informasi. Misalnya saya memberikan lembar kerja kepada siswa dalam bentuk kerangka mind map, itu saya minta harus diisi 5W tambah 1H. Jadi dia bisa menjawab apanya, kemudian mengapanya, kemudian siapa, kapan, di mana, bagaimana yang berhubungan dengan materi yang saya minta, maka semuanya itu harus ada, ya. Semuanya itu harus ada. Kalau itu ada, otomatis kita bisa kasih skor yang maksimum. Ya, jadi itu termasuk dalam indikator-indikator yang kita minta. Jadi boleh Bapak misalnya Bapak sudah tetapkan lebih dulu, kemudian Bapak tuliskan di indikator di mana? Di rubriknya. Misalnya memenuhi 5 ketentuan begitu. Kemudian dari segi warna, dari segi runtut. Ya, jangan sampai cabang-cabangnya bertukaran.
Ada yang harusnya ada di cabang 2 diletakkan di cabang 1, atau yang harusnya di cabang 3 diletakkan di cabang 2. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kembali kepada Bapak Ibu untuk membuat rubriknya tergantung apa yang Bapak Ibu inginkan dari hasil pekerjaan siswa. Rubriknya bisa analitik, bisa holistik. Analitik artinya ketika indikator yang Bapak Ibu minta, satu-satu diberi skor tersendiri. Misalnya kelengkapan tersendiri, keindahan tersendiri, runtut tersendiri, dan lain-lainnya seperti itu. Kalau misalnya dia holistik, berarti kalau kita tentukan ada sekitar 5 indikator dari kelengkapan, dari keindahan, dan lain-lainnya itu kita rangkum semuanya menjadi satu, berarti itu model rubriknya menjadi model yang holistik. Oke, seperti itu Bapak. Sayang sekali saya tidak sampaikan di sini Bapak, mungkin itu nanti di materi yang berikutnya kita akan berbicara tentang rubrik. Ya, silakan Ibu. Oke, silakan. Ya, halo Bapak, silakan. Bu Umi, silakan dipandu Bunda. Baiklah, terima kasih Ibu Herlina sebagai presenter. Ini sepertinya di kolom partisipan belum ada yang raise hand, atau silakan Bapak Ibu yang suka bertanya kepada presenter kita pada malam hari ini. Langsung, silakan Bapak Ibu raise hand kalau ada. Oh ya, silakan Pak Abu Nabil. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Ibu pemateri. Alhamdulillah malam ini saya mendapatkan ilmu baru tentang mind map. Pak Abu Nabil ini Pak Ketua ya? Iya. Jadi tentang mind map, saya ingin bertanya tentang kontennya, Bu. Iya. Mengenai warna, apakah ada aturan warna yang memang menjadi aturan baku ketika menjelaskan sebuah topik itu, mana yang penting, mana yang kurang penting. Misalnya warna merah misalnya dipilih untuk topik-topik yang memang penting misalnya. Itu yang pertama. Jadi aturan warna, apakah ada aturan baku dari mind map yang dibuat oleh sistem lah atau apalah, sehingga itu menjadi aturan yang dipakai untuk semua yang menggunakan mind map. Yang kedua adalah bentuk penulisan. Apakah penulisan huruf besar, huruf kecil itu bisa berpengaruh pada pembuatan mind map? Misalnya biasanya orang membuat mind map itu dengan tulisan-tulisan kecil. Apakah itu berpengaruh ketika itu di-share atau apa? Nah, itu mungkin yang jadi pertanyaan saya di kontennya, isinya. Terima kasih, Bu. Oke, saya jawab sesuai dengan apa yang saya ketahui Pak ya. Untuk warna selama ini tidak ada aturannya. Tadi saya sudah di awal menyampaikan mind map ini kan dari Tony Buzan. Kebetulan saya pegang bukunya Tony Buzan, itu aturannya untuk membuat mind map tidak ada ada warna-warna tertentu yang menjadi prioritas atau menandakan satu hal-hal yang prioritas, itu tidak ada Pak. Yang diminta pokoknya menggunakan warna. Ya, seperti itu. Jadi ada gambar, ada warna, dan garis penghubungnya itu dia harus garis melengkung, bukan garis lurus. Itu saja. Kemudian yang berikut untuk huruf besar, huruf kecil, itu kan tergantung kita yang membuat, Pak. Tergantung tingkat kenyamanan kita. Sebetulnya pada saat dibagikan itu yang bukan ke sistemnya sih, tetapi lebih ke kita yang menerimanya. Biasanya kita ketika menerima tulisan-tulisan semuanya huruf besar itu rasanya beda sama kita menerima tulisan-tulisan yang huruf-hurufnya kecil. Kemudian yang berikut juga tergantung space-nya. Biasanya ruangnya kan terbatas. Kalau misalnya kita tulis dalam huruf besar semua, kemudian banyak hal yang mesti kita uraikan satu persatu, ya kemungkinan besar tidak akan tercover semuanya, Pak. Jadi seperti itu, Pak Ketua. Jadi kembali ke kita sendiri ya. Saya peserta, Bu. Ada lagi satu, Bu, tinggal satu, Bu. Ya. Mana yang lebih baik? Apakah kita menggunakan kalimat atau gambar? Jadi biasanya kan ada orang yang memang kalau ketika melihat gambar
Dia ada Ya, subtoko bahasanya, tapi dia menggunakan gambar. iya, Jadi lebih cepat dia mencerna kata-kata ketimbang dia melihat sebuah kalimat pokok atau kalimat penting. Misalnya ada kalimat kunci, kata kuncinya. iya. Dia lebih enak melihat gambarnya, kemudian dia langsung menjelaskan. Menurut Iya. Ibu Herlina, Anda yang lebih lebih bagus lah. Apakah gambar atau kata-kata, Bu? Terima kasih, Bu. Sebetulnya kalau gambar itu Pak, ada satu pendapat bahwa satu gambar itu dia mewakili 1000 kata. Ya, satu gambar itu mewakili 1000 kata. Bayangkan kalau kita mau menuliskan 1000 kata, betapa banyaknya. Tetapi kita kembali lagi ke orang-orang atau ke anak-anak kita, kayaknya tidak semua yang bisa menerjemahkan gambar, hanya orang-orang tertentu. Jadi makanya di mind map oleh Tony Buzan ini dipadukan antara kata-kata kunci dengan gambar. Jadi kata kunci, gambar, dan warna. Seperti itu, Pak. Jadi kalau kita disuruh memilih, saya lebih memilih gambar. Ya, Kalau ya, untuk halo. Ya. aturan garisnya ada perbedaan enggak? Misalnya garis putus-putus sama garis tebal, garis tidak putus-putus tapi Iya. garis tipis. Kalau Ada garisnya Pak, aturannya? ini aturannya aturan cabang. Aturan untuk cabang pertama itu dia lebih besar. Ya, kita contohkan misalnya di pohon. Cabang pertama itu pasti lebih besar daripada cabang yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Makin ke ujung, cabangnya makin kecil-kecil. Artinya makin ke ujung ini kata-kata kunci yang kita tuliskan berarti itu menjelaskan apa yang ada di cabang pertama. Makanya dia makin kecil. Jadi semua yang ada di cabang-cabang pertama itu semuanya cabangnya sama, yang lebih tebal, lebih besar dibandingkan cabang kedua, ketiga, dan seterusnya. Kemudian untuk aturan garis memang kalau di petunjuknya untuk membuat mind map itu Pak, dia menggunakan garis melengkung, bukan garis putus-putus, tapi garis melengkung. Ya, seperti kita menggambar itu kan kadang kita refleks saja menulis-nulis sambil menggambar itu kan biasanya menggunakan garis-garis melengkung, bukan garis lurus. Ya, seperti itu Pak Ketua. Barangkali hanya itu yang bisa saya jawab. Ya, terima kasih atas ilmunya Bu Herlina. Ya. Iya, terima kasih Pak Ketua atas pertanyaannya dan terima kasih juga untuk Bu presenternya. Mungkin masih ada pertanyaan sepertinya tidak ada lagi Bu di kolom chat. Silakan Bapak Ibu yang ada di room, mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Ibu pemateri kita pada malam hari ini. Halo Pak Apandi, monitor Pak Apandi. Apakah Pak sudah ada di tempat? Sepertinya dan ada lagi Bu Herlina pertanyaan di sini. Mungkin sudah boleh kita tutup. Iya. Sebelum ditutup Ibu Umi, saya mungkin bisa memperlihatkan sebentar tentang mind map yang versi 7 Pro. Oh, Jadi ya, silakan. ini ya kalau untuk pendidikan kan biasanya mind map ini bukan hanya digunakan di kalangan pendidikan tapi juga di kalangan bisnis dan lain-lainnya. Tapi untuk kalangan pendidikan saya pikir ini cukup ya, meskipun setelah saya banding-bandingkan dengan yang lain-lain seperti yang Mindmaster yang terbaru itu rupanya ini atau nampaknya ini sudah agak ketinggalan, tetapi lumayanlah untuk kita pakai untuk di pembelajaran. Nah, ini seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Ya, seperti tampilannya. Jadi ini sentral topiknya, topik sentral. Kemudian ketika kita menambahkan subtopiknya tinggal kita klik ini ya. Kemudian di sini ada format ya, bisa diformat ini. Ini garisnya juga bisa di topik stylenya bisa diubah. Kita menggunakan yang seperti ini ya. Ya, ini yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu. Kalau di Mindmaster itu meskipun dia versi trialnya itu, tapi ini untuk cabangnya ini sudah langsung ada pilihan yang tebal. Ya, sudah langsung ada pilihan yang tebal. Beda dengan ini, kita harus kerjakan terpisah lagi. Jadi misalnya kita membuat cabang ini menjadi tebal, kita harus ya, bentar. Kita harus kerjakan secara terpisah, kita harus format dulu. Kemudian kita buatnya di
Ya, di sini. Ukuran ketebalan. Ya. Jadi ukuran ketebalan makin ke kanan berarti makin tebal. Kita akan coba seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini bedanya. Kalau misalnya kita menggunakan yang versi desktop, ini yang ada di laptop saya, harus dikerjakan satu-satu seperti ini. Tetapi bila Bapak Ibu menggunakan main master yang langsung, yang seperti disampaikan oleh Pak DRB tadi, ini cabang-cabang besarnya seperti ini sudah langsung tersedia, tinggal kita klik secara langsung. Ya. Kemudian untuk mengganti warna juga tersedia fasilitasnya, kita klik, kemudian ya ganti warnanya. Misalnya kita mau warna merah, warna biru, atau warna apa saja. Seperti ini untuk, oke bentar, kita mau, ya, untuk topiknya kita ambil warna kuning misalnya. Oke. Ya, jadi ini pengaturannya seperti Bapak Ibu, terlihat manual sekali cara kerjanya, karena harus harus dikerjakan secara terpisah. Ya, dikerjakan secara terpisah. Ini untuk mengatur ketebalan, jadi makin ke kanan makin tebal, makin ke kiri dia makin tipis atau makin kecil. Oke, seperti itu. Jadi ini untuk tampilan topik-topik. Untuk pertamanya dia memang harus seperti ini. Kita tinggal main enter, dia akan terbentuk sendiri. Seperti ini Bapak Ibu. Ya, sebanyak apa yang kita butuhkan. Kalau misalnya memang tidak terpakai, bisa kita langsung del. Ya, kita remove. Seperti itu. Nah, kemudian untuk penggunaan simbol, ini ada tersedia bendera dan lain-lainnya. Ini Bapak Ibu, mungkin hanya seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang tidak yang tidak tersedia untuk versi desktop bisa menggunakan versi web yang saya bagikan tadi linknya. Ya, itu juga bisa digunakan. Oke, terima kasih. Iya, terima kasih Bu. Ini saya lihat sudah tidak ada pertanyaan. Untuk aplikasi Minmap-nya katanya boleh dibagi Bu. Nanti aplikasi Minmap-nya. Tadi kita sudah bagi Bu. Oke. Tambahan Berlina. Ya. Ada tambahan sedikit. Boleh. Oke, silakan Pak, silakan. Terima kasih. Silakan Pak Adam. Ya, tadi sampaikan ada yang menanyakan tentang penulisan. Kalau boleh, supaya kita bisa ikut dengan materi yang lain, pada penulisan kita gunakan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar pada penulisan supaya siswa juga terlatih untuk materi mata pelajaran lain. Jadi jangan terfokus di IPS, disingkat saja tulisannya. Kalau boleh, supaya peserta didik bisa juga belajar tentang bagaimana tulis yang baik, maka kita tulis sesuai dengan kaidah bahasa yang baik dan benar. Terima kasih Berlina. Oke, terima kasih Pak masukannya, terima kasih. Iya, silakan Ibu Umi. Iya. Ini mungkin cukup ya Ibu Umi ya. Masih nampak ini di layar saya? Masih nampak Bu. Oke, mungkin cukup ini sebagai bahan informasi. Untuk yang versi web juga sudah sangat bagus sekali, malah lebih bagus daripada yang versi desktop yang ada di laptop saya. Karena itu tinggal diklik-klik langsung muncul seperti ini cabang-cabangnya, tinggal ganti warna dan lain-lainnya. Iya. Oke. Nanti dibagi Bu aplikasi Minmap-nya katanya. Nanti kalau yang ini terinstall tapi tidak ada crack-nya ini. Oh. Enggak tahu. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Tidak ada lagi pertanyaan Bapak Ibu. Kalau tidak ada Bu, baiklah Bapak Ibu. Sebelum kita menutup pertemuan kita pada malam hari ini, ada baiknya Ibu presenter close statement. Silakan Bu. Oke, terima kasih. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya di malam hari ini. Sebetulnya ini hanya sedikit sekali Bapak Ibu. Dan mind map ini sebetulnya bukan hanya kita butuhkan sebagai seorang pendidik untuk membelajarkan anak atau mencari solusi bagi anak, tetapi sebetulnya mind map ini sangat berguna sekali bagi kita sebagai individu. Karena setiap saat kita berpikir, alangkah bagusnya ketika kita bisa memetakan atau membuat map tentang apa yang kita pikirkan, sehingga kalaupun nanti ada masalah-masalah, kita bisa kerucutkan dan bisa mendapatkan solusi yang tepat. Seperti itu Bapak. Terima kasih. Ya.
Iya, Demikian terima Ibu Umi, kasih. saya kembalikan ke Ibu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas statementnya, Bu. Oke, Bapak Ibu yang terhormat, yang berbahagia di room. Demikianlah pada pertemuan kita pada malam hari ini dengan materi mind map yang disampaikan oleh Ibu Herlina sebagai Sekretaris IGI Provinsi Gorontalo. Baiklah, untuk sebelum menutup pertemuan kita, jangan lupa Bapak Ibu kita untuk mengisi daftar hadir. Baiklah, terima kasih untuk semuanya yang hadir. Kurang lebihnya kami sebagai panitia dalam room ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Umi, terima kasih semua Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya. Semoga kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Iya. Terima kasih Bu Umi Tira. Iya. Bunda, mohon maaf ini dari tadi saya manggil-manggil Bunda. Ya. Aduh. Terima kasih Bunda sudah dengarkan saya yang Sama-sama keren loh. Aduh Bunda, hanya sedikit sekali ya Allah. Pamit ya, udah ngantuk banget. Oke Bunda, terima kasih. Insya Allah kita Terima ketemu kasih, Bu. lagi ya. Sama-sama pamit ya semua. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.